Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah sekalian wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ta'lim pembahasan tentang tafsir Al-Quran yang kita ambil dari kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, karya dari Al-Allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Maka langsung saja kita bahas apa yang kemarin kita berhenti padanya, yaitu pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Jadi kita kemarin sampai pada pembahasan ayat yang kelima. Nah, tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita masuk membahas ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah kepada kami wahai ya Allah as-siratal mustaqim, itu jalan yang lurus. Yang kemudian dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ihdina maknanya adalah dullana wa arsyidna, yaitu tunjukkan kepada kami dan bimbing kami. Wa waffiqna ila siratil mustaqim, dan berikanlah kami taufik kepada jalan yang lurus. Dan beliau menjelaskan maksud daripada jalan yang lurus, wa huwa tariqul wadihu al-musilu ila Allahi wa ila jannatihi, yaitu jalan yang jelas, jalan yang jelas. Jadi itulah dia ciri-ciri agama Islam, semua ajarannya jelas, ya. Nah, jadi saking jelasnya kata Nabi SAW, lailuha kanahariha, itu apa yang telah Nabi ajarkan, apa yang telah Nabi sampaikan itu sangat jelas. Bagaikan apa? Malamnya itu bagaikan siangnya. Malam saja terang bagaikan siang, karena jelasnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di at-tariqul wadih, jalan yang jelas, yang mana jalan ini musilu ila Allah, yang bisa menyampaikan seseorang itu kepada Allah dan juga kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, dan jalan yang lurus ini itulah dia kita bagaimana mengenal kebenaran, mana yang benar, wal amalu bih, dan juga kita mengamalkan yang benar tersebut. Fahdina ila sirat, maka tunjukkanlah kami kepada jalan tersebut, jalan yang terang jelas, yang dengannya kami mengenal yang mana yang benar, mana yang salah, yang mana kami akan amalkan daripada jalan tersebut. Maka jalan kepada tunjukkanlah kepada kami ila sirat, wahdina fis sirat. Maka ada dua, ya, ada dua permohonan petunjuk di sini. Ada yang ila, kepada jalan yang lurus, ya, artinya ketika kita samar belum tahu mana yang benar, maka tunjukkanlah kami kepadanya. Wahdina fis sirat, dan berikan hidayah kepada kami ketika kami sudah ada di jalan tersebut. Artinya berikan hidayah taufik, tunjukkan kepada kami agar kami istiqomah. Tunjukkan kepada kami bagaimana cara-caranya kami istiqomah, kami ya konsisten di jalan yang telah kami yakini inilah dia jalan yang benar.
Ya, jadi ada ihdina ila sirat, menuju sirat, menuju jalan yang benar. Ada fi sirat, yaitu ketika sudah berada di jalan tersebut tetap juga kita minta adanya petunjuk agar kita bisa istiqomah. Ya, itulah dia hidayah taufik, ya. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan istiqomah menghadapi, ya, mungkin ujian yang bisa menghalangi kita di jalan yang benar ini. Makanya sebagaimana yang pernah kami katakan, ya, orang-orang Nasara itu memberikan syubhat kepada kita melalui ayat ini. Mereka mengatakan apa? Kalian orang Islam itu ya 17 kali minta hidayah, ya. Dalam salat kalian minta petunjuk. Seakan-akan kalian belum yakin dengan apa yang ada pada kalian dari agama yang kalian anut, yang kalian jalankan tersebut. Maka kami, kata mereka, kami sudah yakin, ya, ada juru selamat kami, ya, yang menjamin keselamatan bagi kami, ya. Seperti itu. Ini syubhat tentunya, ya. Kalau orang tidak faham tentang mana ihdinas sirat di sini, ihdinas siratal mustaqim, maka dia akan mudah, ya, terkena, ya, syubhat seperti ini. Nah, maka kita katakan bahwasanya kita sudah yakin bahwasanya Islam itu benar, tapi kita minta kepada Allah dalam salat kami ihdinas siratal mustaqim, itu hidayah taufik untuk bisa mengamalkan, untuk bisa diberikan kekuatan agar tidak malas, ia tidak kendor untuk menetapi jalan yang lurus tersebut. Fal hidayatu ila sirati luzumu dinil Islam wa tarki ma siwahu minal adyan. Ya, maka yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk kepada sirat, kepada jalan ini, jalan yang lurus ini, itulah dia luzumu dinil Islam, melazimi, ya, yaitu menelusuri agama Islam, terus menerus berada di dalam agama Islam, wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan apa yang selain daripada agama Islam dari agama-agama yang ada. Fal hidayatu fi sirati tashmulu al hidayah di jami'it tafasilil diniyah ilman wa amala. Maka hidayah ketika sudah berada di dalam sirat ini, al hidayatu fi sirat, fi bukan ila, fi sirat, maka itu mencakup hidayah, petunjuk untuk seluruh tafasil, seluruh rincian-rincian tentang agama, baik itu tentang ilmunya dan juga tentang amalannya. Fahadha du'a'u min ajma'il ad'iyati wa anfa'iha lil 'abdi. Maka Syekh mengatakan, ya, doa ini luar biasa. Doa ini merupakan doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan, ajma'il ad'iyah, ya, yaitu doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada, wa anfa'iha lil 'abdi, dan doa yang sangat bermanfaat bagi hamba, ihdinas siratal mustaqim, ya. Walihada wajib 'alal insani an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dzalika. Oleh karena itu wajib bagi manusia, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaatnya dalam salat dia, karena saking daruratnya, ya, karena daruratnya perkara ini, itu sangat pentingnya, sangat dibutuhkan perkara ini. Wa hadza siratul mustaqim, dan jalan yang lurus ini kemudian dijelaskan pada ayat yang ke-7, ya, ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah ini, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, ya, dari kalangan nabi, para as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran para nabi, yang ikut memperjuangkan juga, wasyuhada, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang dapat syahadah, kesaksian bahwasanya mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Ya, siapa itu orang-orang saleh? Orang yang menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga
menegakkan hak-hak hamba Allah. Artinya menegakkan, menjaga hak Allah dan juga menjaga haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu sangat menjaga hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak menjaga hubungannya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kelihatannya soleh tapi belum sempurna kesolehannya. Selama dia tidak memperhatikan bagaimana hak-hak para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka itulah dia orang as-solihin, orang-orang yang soleh. Naam. Jadi an'amta alaihim, yang sudah kamu berikan nikmat, artinya orang-orang yang sudah terdahulu, sudah lulus ujian. Makanya kita kalau ingin menjadikan seseorang itu qudwah sebagai idola kita, jangan kita idolakan orang-orang yang masih hidup, karena orang-orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, tidak aman dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang itu aman dari ujian? Ketika dia sudah meninggal, dan ketika meninggalnya dikenal dia meninggal di atas sunnah, meninggal di atas agama Islam, di atas pembelaan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kalangan ulama kita. Nah, jadi keliru orang yang ya mentokohkan orang-orang ya, bahkan menjadikannya wali ya, padahal dia masih hidup ya. Nah seperti itu ya. Ini kaidah ya. Kaidah kalau kita ingin mengidolakan manusia, idolakanlah orang yang sudah meninggal, jangan yang masih hidup, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud ya. Kemudian ghairu siratil dhalin, dan bukanlah sirat, bukanlah jalannya ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Siapakah itu orang-orang yang sesat? Maka Syekh di sini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin, orang-orang yang meninggalkan kebenaran ya, kenapa? Karena kejahilan mereka dan karena sesatnya mereka. Kan nasara wa nahwihim, ya sebagaimana orang-orang Nasara dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Nah, fa hadhihi suratu ala ijadiha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suril Quran. Dan surat ini, surah Al-Fatihah ini ya, jelaskan ala ijaziha, walaupun ringkas tapi ihtawat, mengandung apa yang tidak dikandung oleh surat manapun dari Al-Quran ya. Makanya dikatakan surat Al-Fatihah ini Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena seluruh isi Al-Quran itu sudah terangkum dalam surat Al-Fatihah. Nah, fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Maka kalau kita perhatikan, ternyata dalam surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini dia terkandung padanya jenis tauhid, jenis-jenis tauhid yang jumlahnya ada 3 ya, yaitu tauhidur rububiyah yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin. Terkandung padanya tauhid rububiyah, yang mana tauhid rububiyah ini bisa kita ambil dari firman Allah Ta'ala rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Wa tauhidil uluhiyah wa huwa ifradullah bil ibadah yu'khadhu min lafzil Allah. Dan tauhid uluhiyah yang dia merupakan ifradullah, bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah, itu diambil dari lafaz Allah, lafzul jalalah ya. Wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa tauhidul asma'i was sifati wa huwa isbatu sifatil kamali lillahi ta'ala allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'tilin wala tamthilin wala tashbihin. Dan juga terkandung padanya tauhid asma wa sifat ya, kita mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana caranya? Dengan isbatu sifatillah atau sifatil kamali lillah. Kita tetapkan sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, allati asbataha li nafsihi, yang mana sifat kesempurnaan itu Allah sifatkan atau Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga tetapkan sifat-sifat tersebut
ya bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi ta'til, tanpa mentaktil. Apa itu ta'til? Tanpa membuangnya, mengabaikannya, ya. Wala tamtsil, dan juga tidak mentamtsilnya, yaitu memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Wala tashbih, dan tidak mentashbih, ya, tidak menyerupakan, ya. Baik. Dan juga ditambahkan wala tahrif, dan tidak mentahrifnya, ya, yaitu merubah makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad dalla ala dzalika lafdhu alhamdu kama taqaddama, dan yang menunjukkan atau dalil yang ada dalam surah Al-Fatihah pada tauhid asma wa sifat adalah kata alhamdu, segala pujian. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan nama-nama al-husna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat-sifat Allah yang al-ulya, ya, sifat-sifat yang mulia yang berada di puncak kebaikan. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa tadammanat isbatan nubuwah, wa tadammanat isbatan nubuwati fi qoulihi ihdinas siratal mustaqim. Dan juga ayat ini terkandung padanya isbat, penetapan nubuwah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam firman Allah taala, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, li'anna dzalika mumtani'un biduni risalah, ya, karena tidak mungkin kita tahu jalan yang lurus tanpa adanya rasul, tanpa diutusnya rasul. Jalan yang luruslah itulah jalannya rasul. Kalau kalian ingin tahu jalan yang lurus, lihat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah jalan yang lurus, ya. Maka secara kandungan terkandung di situ adanya isbat, adanya penetapan an-nubuwah, kenabian bagi Nabi kita Muhammad SAW, ya. Masya Allah, ya. Sangat sangat tipis, ya, artinya sangat halus sekali pendalilannya, ya. Tidak kita sangka ternyata betul juga, ya, bahwasanya tidak mungkin kita tahu jalan yang lurus kalau tidak kita kembali kepada sunnah, kepada, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isbatul jazaa'i 'alal a'mal, dan juga dalam surah Al-Fatihah ditetapkan adanya jaza, adanya pembalasan amalan-amalan, ya, bahwasanya akan ada pembalasan amalan-amalan hamba-hamba. Fi qoulihi maliki yaumiddin, tentunya dalam firman Allah taala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wa annal jazaa yakunu bil adli li anna ad-dina ma'nahu al-jazaa'u bil adl, dan pembalasannya Allah nanti di akhirat itu tentunya dengan keadilan, ya. Karena maknanya ad-din, maknanya din itu al-jazaa'u bil adl, tidak hanya sekedar pembalasan, tapi pembalasan dengan keadilan. Nah, dan telah kita bacakan penjelasan Syekh yang luar biasa tentang Malik Yaumiddin ini, ya. Nah, yang mana pada hari pembalasan itu, di hari kiamat nanti, betul-betul akan jelas sekali, ya, kesempurnaan kekuasaan Allah, yang mana tidak ada yang menguasai ketika itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dahulunya manusia yang jadi raja, yang jadi presiden, jadi apa, semua tidak ada bedanya, semuanya sama, ya, menunggu nasibnya di padang mahsyar. Dan Allah akan menampakkan bagaimana kekuasaan yang sempurna ketika itu. Wa tadammanat isbatal qadar, dan juga dalam surah Al-Fatihah ini ditetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pada surat Al-Fatihah penetapan takdir. Wa annal 'abda fa'ilun haqiqatun khilafan lil qadariyah wal jabariyah. Dan bahwasanya hamba itu fa'il, dialah pelaku amalannya, ya, yang hakiki, yang nyata, yang benar-benar melakukan amalan-amalannya.
khilafan lil qadariyah wal jabariyah, menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah ya, apa keyakinan mereka yang menyimpang? Ya, mereka mengatakan apa? Tidak ada takdir, ya. Semua ini kejadian-kejadian yang ada di kehidupan kita ini manusia sendiri yang menentukannya. Tidak ada keterkaitannya dengan kehendak dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini suatu hal yang keliru, ya. Nah, kenapa? Ya, kalau seperti itu maka syariat ini apa gunanya syariat kalau tidak ada ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula al-jabariyah. Al-jabariyah apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya sudah kehendak Allah, ya. Mau sesat, mau kafir, mau maksiat, ya, itu katanya hamba terpaksa melakukannya karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu celah saya bermaksiat, jangan kamu celah saya mencuri, jangan kamu celah saya berzina, karena ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya keyakinannya orang-orang Jabariyah. Namun dalam ayat ini ada padanya bantahan terhadap hal tersebut, ya. Nah, yaitu dari apa? Maliki Yaumiddin, adanya hari pembalasan. Nah, artinya kalau begitu hamba bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kalau kita meyakini seperti keyakinan Al-Jabariyah, maka tentunya apa? Tentunya tidak akan dibalas, ya, karena itu kan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan bagi mereka secara tidak langsung. Nah, bal tadammanat ar-raddu atau ar-radda ala jami'il ahli al-bid'ah wad-dhalal, bahkan terkandung padanya bantahan terhadap seluruh ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Sebagaimana dalam firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya. Li'annahu ma'rifatul haqqi wal amalu bih, ya. Karena jalan yang lurus itu adalah kita mengenal kebenaran dan kita amalkan. Sedangkan ahlul bid'ah adalah orang-orang yang menyelisih kebenaran. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fahuwa mukhalifun lidzalika. Dan setiap orang yang melakukan bid'ah, mubtadi', pelaku bid'ah, dan orang-orang yang sesat, tentunya orang-orang yang menyelisih kebenaran, ya, dan mereka jauh dari mengamalkan kebenaran. Wa tadammanat ikhlasad dini lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan, dan juga dalam surah Al-Fatihah terkandung padanya bagaimana kita mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Ta'ala dengan ibadah kita dan juga beristi'anah, memohon pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kemudian Syekh menutup tafsir surah Al-Fatihah ini dengan memuji kepada Allah bahwa segala pujian hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi selesai pembahasan surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada tafsir surah Al-Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Fatihah dia adalah surat Makkiyah, ya. Surat yang turun di kota Mekah. Adapun surah Al-Baqarah, surah apa dia? Ada yang tahu? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Dia Madaniyah, ya, Madaniyah, karena menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Di mana semua itu? Ketika di Madinah, ya. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, segala puji bagi Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demi apa? Idzalika, itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Jelaskan siapa orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Mereka menegakkan salat
dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan ya kepada orang-orang sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka sangat yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah di atas hudan, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang wa ulaika, itulah dia orang-orang yang muflihun, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, taqaddamal kalamu 'alal basmalah, telah berlalu ya pembahasan tentang basmalah. Nah, sekarang kita bahas tentang alif lam mim. Ayat yang pertama alif lam mim ya. Dijelaskan bahwasanya alif lam mim ini adalah ammal huruful muqatta'ah fi awail surah fal aslamu fiha as-sukutu an ta'arudi li ma'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abasan bal li hikmatin la na'lamuha. Syekh menjelaskan bahwasanya huruf-huruf yang terpotong-potong pada awal surah ya. Jadi ada berapa? Sekitar 29 surah ya yang diawali huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Ada berapa? Ada 29. Nah, ada yang ahadiyah, ada yang cuma satu, seperti apa? Ya, nun, qaf, shad, ya. Apa lagi? Yang satu. Itu Ji? Hah? Yang satu huruf ahadiyah. Nah, nun, qaf, shad. Itu Ji? Benar lagi? Nah, ya. Dan ada yang ya as-sanaiyah, yang dua. Apa itu? Ya, Yasin, Toha, Hamim, ya. Ada yang sulasiyah, 3. Ini alif lam mim, ya. Ada yang rubaiyah. Apa itu yang rubaiyah? Wakaf hayan itu Pak, itu 6 atau 7 itu ya. Nah, pokoknya terbagi. Yang jelas semuanya 29 ya. Dari 114 surah, 29 surah yang ada padanya huruf al-muqatta'ah. Nah, fal aslam, namun yang selamat fiha pada surat-surat ini adalah as-sukut ya. Kita tidak panjang lebar, diam saja kita dalam membahas apa sih maknanya ya. Jangan kita kemudian mau terlalu ya mendalam, membebankan diri kita, terlalu takalluf ya, terlalu memaksakan diri untuk mengetahui ya rahasianya ya. Sampai ada yang mengatakan alif lam itu alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad ya. Nah, ini cocokiyah ya. Nah, jadi tidak ada seperti itu ya. Nah, baik. Jadi tidak ada penjelasan tentang maknanya ya. Nah, jadi aslam kata Syekh, kita diam dalam masalah tersebut ya, anit ta'arud ya, dari ta'arud itu memaparkannya ya, menyampaikannya ya, limaknaha terhadap makna-makna yang ada pada huruf-huruf muqatta'ah setiap awal-awal surah yang ada min ghairi mustanadin syar'i, tanpa adanya mustanad, sandaran yang syar'i, tanpa ada dalil sandaran yang syar'i, ma'al jazmi, dengan memastikan bahwasanya annallaha ta'ala lam yunzilha abatha, Allah tidak menurunkannya ya sia-sia begitu saja. Ada hikmah di balik itu, tapi ya kita saja yang ya ilmu kita tidak sampai ke sana. Bal li hikmatin la na'lamuha, bahkan ada hikmah yang tidak kita ketahui ya. Nah, walaupun ada juga ulama yang berusaha ya mengupas. Nah, katanya karena surah-surah sebelumnya itu yang tidak ada surah muqatta'ah itu ketika didengarkan itu mereka
ya mu'rid, mereka berpaling, ya menjauh. Maka untuk menarik mereka, ya, maka diawalilah surah-surah tersebut dengan alif lam mim, ya, Thaha, apa itu, ya, langsung dia dengar, ya. Setelah itu ternyata sampaikanlah ayat yang mengandung makna yang sangat dalam, sehingga kemudian mereka pun tersihir dengannya, ya. Bukan sihir yang mazmum, bukan sihir yang tercela, tapi ya mereka ketika tahu maknanya, dan mereka adalah orang-orang Arab yang fasih, ya, mereka tahu bahwasanya ini bukan perkataan sembarangan ini, ya. Dia bukan syair, ya. Dia bukan juga mantra-mantranya dukun. Ini memang sangat berbeda, sangat istimewa, ya. Maka banyak-banyak kena hidayah karena seperti itu. Akhirnya mendengarkan akhirnya, ya, mereka akhirnya tertarik dan masuk Islam. Nah, seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan alif lam mim atau yang selainnya daripada huruful muqatta'ah itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan, ya, daripada ayat-ayat Al-Quran itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu betul-betul bahasa Arab, memakai huruf-huruf yang ada pada orang-orang Arab, perkataan-perkataan mereka, ya, yang mana mereka tidak akan bisa datangkan yang semisal ini atau semisal ayat-ayat Al-Quran. Taib. Kemudian ayat yang kedua itu tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah dia kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Wa qawluhu dzalikal kitab ay hadzal kitabul azim alladhi huwa al-kitabu 'ala al-haqiqati mustamilu ala man lam tastamil alaihi kutubul mutaqaddimina wal mutaakhirina minal ilmi al-azimi wa haqqil mubini. Syekh mengatakan dzalikal kitab, kitab itulah, maksudnya apa? Hadzal kitabul azim, inilah dia kitab yang agung, ya, yang mana kitab ini huwa alladzi huwal kitabu alal haqiqah, dialah kitab yang betul-betul kitab, ya, hakikatnya kitab itulah dia Al-Qur'an. Kitab itu apa? Maktubun, ya. Jadi kena ketika diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kemudian dihafalkan dalam hati Nabi Muhammad, ketika beliau sampaikan kepada para sahabat, maka di antara sahabat ada yang menulisnya, maka tertulislah, ya, supaya terjaga, supaya kalau mau murajaah apa yang sudah dihafal itu tinggal melihat apa yang tertulis, ya, kitab maktub, ya, karena ditulis oleh para sahabat ketika itu, ya. Yang mana inilah dia kitab yang hakiki, yang mana kitab ini betul-betul terkandung padanya apa yang tidak terkandung pada kitab-kitab orang-orang terdahulu, bahkan kitab-kitab orang-orang yang belakangan, yang terakhir nanti, ya. Minal ilmi al-azimi wa haqqil mubin, yang terkandung padanya ilmu yang sangat agung dan betul-betul ada padanya kebenaran yang sangat nyata, ya. Itulah keistimewaan agama Islam, ya. Semuanya perkaranya jelas, ya. Tidak ada yang tidak jelas dalam perkara agama kita. Fala raiba fihi wala syakka biwajhin minal wujuh, maka tidak ada sama sekali keraguan, ya. Tidak ada padanya keraguan, syak dari sisi manapun, wa nafyu raibi anhu yastazibu diddahu diddar raibi wasyakki al-yaqinu. Dan tentunya ada tujuannya kenapa dinafikan keraguan, ya. Karena menafikan begitu saja tanpa ada konsekuensi di balik penafian itu abas, itu artinya tidak ada apa-apanya. Pasti ada tujuan yang ada di balik dinafikannya keraguan, ya. Yaitu apa? Ketika dihilangkannya keraguan, maka hal itu mengharuskan, ya, ditetapkannya lawan daripada syak. Apa lawan daripada syak? Al-yakin. La raiba fi, berarti sangat yakin pasti benarnya kitab tersebut. Fahadzal kitabu mustamilun ala ilmil yaqini al-muzil lisyakki wal raib.
Maka kitab ini betul-betul terkandung padanya ilmu yakin, ilmu yang betul-betul bisa melahirkan keyakinan kita, ya. Yang mana keyakinan ini menghilangkan segala keraguan, segala syak wa syangka, ya. Naam. Wa hadhihi qaidatun mufidatun anna nafyal maqsudu bihi al-madhu, ya. La budda an yakuna mutadamminan li dhiddihi wa huwa al-kamal. Dan inilah satu kaidah yang mufidah, kaidah yang berfaedah. Apa itu kaidahnya? Yaitu bahwasanya penafian yang diinginkan dan dimaksudkan dari penafian itu adalah suatu hal yang al-mamduh, ya. Al-madh yaitu apa? Sesuatu yang terpuji. Nah, karena harus ada padanya kandungan. Kandungan apa? Kandungan lawan daripada apa yang dinafikan, apa yang dinafikan, ditiadakan. Ya, wa huwal kamal, yaitu pasti kandungannya adalah kesempurnaan. Li'anna nafya adamun. Karena kalau kita mau pikir-pikir, menafikan itu berarti meniadakan, adam, menjadi tidak ada, ya. Wal adamu al-mahdu la madha fihi. Dan kalau tidak ada, betul-betul kosong, al-mahdu, tidak ada yang murni, maka itu tidak ada padanya pujian, tidak ada hal yang terpuji padanya. Falam mastamalat alal yakini wa kanat al hidayatu la tahsulu illa bil yakin qala hudan lil muttaqin, ya. Artinya apa? Pasti ada padanya penetapan akan lawan daripada apa yang dinafikan. Nah, paham, ya? Karena kalau berhenti saja la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, ya. Dinafikan sesuatu pasti ada penetapan lawannya. Nah, lawan daripada ragu adalah ya yakin. Jadi yang diinginkan dari la raiba fi, bahwa saya betul-betul Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat yakin kebenarannya. Nah, maka falam mastamalat alal yakin, maka ketika Al-Qur'an ini betul-betul terkandung padanya keyakinan, wa kanatil hidayatu la tahsulu illa bil yakin, dan namanya hidayah tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan keyakinan, ya. Kita atau siapapun, ya, ketika dia mengetahui perkara yang benar dan dia yakin itu benar, ya, maka dia rasakan itulah dia bentuk hidayah yang Allah berikan kepadanya, ya. Ketika dia mendapatkan petunjuk hidayah, ternyata ini betul yang benar, ya. Kemudian dia yakin itulah yang benar, maka tentunya itulah kesempurnaan hidayah. Hidayah tidak mungkin akan bisa sempurna kalau hidayah itu tidak menghasilkan keyakinan. Paham, ya? Orang ketika mendapatkan petunjuk, ya, kemudian dia sadari petunjuk ini betul-betul petunjuk yang bermanfaat bagi dirinya, betul-betul memperkenalkan apa yang betul-betul benar, maka kemudian dia akan yakin inilah dia yang benar. Paham, ya? Waqala hudan lil muttaqin, maka ketika itu Allah mengatakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wal huda ma tahsulu bihil hidayah min ad-dhalalati wasyubhi wa ma bihil hidayatu ila suluki turuqin nafi'ah. Maka petunjuk, ya, apa yang dengannya akan terhasilkan adanya hidayah dari kesesatan dan syubhah, yaitu hal-hal yang samar. Artinya dengan petunjuklah, ya, kita mendapatkan hidayah. Dari petunjuk Allah kita mendapatkan hidayah, sehingga kita kemudian bisa lolos dari yang namanya kesesatan, dan juga akan yakin atau akan hilang dari kita syubhat, hal-hal yang samar, karena sudah tidak samar lagi kebenaran, ya, dan juga tidak samar lagi yang namanya kesesatan. Wa ma bihil hidayatu ila suluki turuqin nafi'ah, dan juga dengan hidayah tersebut atau dengan petunjuk itu, itulah dia hidayah kepada jalan-jalan yang bermanfaat. Nah, wa qala, dan kemudian dijelaskan oleh Syekh, hudan, kata hudan di sini, wa hudifal ma'mul, wa hadafal ma'mul, dihilangkan ma'mulnya. Artinya ma'mul, ya, satu konsekuensi dari kata yang ada pada hudan, ya. Falam yaqul hudan lil maslahatil fulaniyah wala li syai'il fulani, maka tidak dikatakan dalam ayat tersebut
bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk maslahat tertentu atau untuk sesuatu tertentu, li iradatil umumi wa annahu hudan li jami'il masalihid daraini. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan keumuman bahwasanya petunjuk ini itu petunjuk seluruh perkara apa saja, ya, untuk seluruh kemaslahatan dunia maupun akhirat. Nah, jadi di situ hudan bentuknya umum, ya. Fahuwa mursidun lil ibadi fil masail al usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala itu dialah petunjuk yang membimbing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada masalah-masalah usul, masalah-masalah yang pokok, dan juga masalah-masalah yang furu', masalah-masalah yang cabang. Wa mubayyinun lil haqqi minal batili was sahihi minad dha'ifi, yang menjelaskan mana yang benar dan mana yang batil, menjelaskan mana yang sahih, mana yang dia sehat, dan mana yang lemah. As-sahih atau sahih itu yang benar, dan mana yang dhaif, mana yang lemah kebenarannya. Wa mubayyinun lahum kaifa yaslukuna at-turuqan nafi'ah lahum fi dunyahum wa ukhrahum, dan juga menjelaskan kepada mereka, itu kepada manusia, bagaimana mereka menempuh jalan-jalan yang bermanfaat, ya, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Artinya tidak hanya sekedar, ya, menunjukkan ilah yang benar, tapi juga ditunjukkan caranya, bagaimana caranya kita menempuh, ya, jalan-jalan keselamatan tersebut. Itu ada pada Al-Quran. Wa qala fi mawdhi'in akhar hudan linnas, dan juga sebagaimana dalam Al-Quran yang ayat yang lainnya, sebagaimana surah Al-Baqarah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Pada ayat yang lainnya, pada tempat yang lainnya dikatakan hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia, untuk seluruh, ya, siapa saja dari manusia. Fa'ammama, maka Allah di situ menjadikannya sebagai umum, menjadikannya petunjuk untuk seluruh keumuman manusia. Wa fi hadzal mawdhi'i wa ghairuhu hudan lil muttaqin, dan dalam ayat ini, dalam tempat ini, maksudnya dalam ayat ini dan juga pada ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang bertakwa, ya. Li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nas, ya. Ya, karena sebenarnya Al-Quran itu sendiri memang petunjuk untuk seluruh manusia, ya. Tapi yang mau mengambil manfaat dari seluruh manusia hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka disebutkan, ya, orang-orang bertakwa saja yang bisa mengambil manfaat. Walaupun ini sebenarnya untuk manusia, ya. Kalau mereka betul-betul mau mendapatkan petunjuk yang benar, maka inilah dia Al-Quran. Karena dia adalah untuk manusia memang diturunkan. Tapi ketika dalam kenyataan yang menjadikannya petunjuk, sebenar-benar petunjuk hanya orang-orang bertakwa, maka disebutkan hudan lil muttaqin, karena tidaklah yang mengambil manfaat dari petunjuk ini kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Naam. Fal asqiya'u lam yarfa'u bihi ra'san wa lam yaqbalu hudallah faqamatil 'alaihim bil hujjatu wa lam yantafi'u bihi bi syaqa'ihim. Fal asqiya, maka orang-orang yang sengsara itulah mereka orang-orang yang lam yarfa'u bihi ra'san, tidak mau mengangkat kepalanya, ya. Artinya tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau peduli, tidak memperhatikannya, ya, mengabaikannya. Ketika ini perkara penting, ayo, nggak usah dia tidak mau angkat kepalanya, mungkin nggak usah dipukul, ya, jamu kau ini saya. Jadi dia tidak mau tunduk, dia tunduk terus kepalanya, tidak mau angkat. Kalau orang yang perhatian, orang yang mau tahu, ya, yang benar, pasti dia akan angkat kepalanya dan akan perhatian, ya. Seperti itulah, ya, kiasan, ya, dalam bahasa Al-Quran dan juga bahasa Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam hadis, ya, permisalan apa yang saya bawa, kata Nabi, masaluma ba'atsana Allah bihi minal huda, ya, permisalan apa yang saya bawa dari petunjuk ini, semisal tanah, ya, ada 3 jenis tanah. Ada tanah yang dia menampung air dan juga bisa menumbuhkan tanaman, ya. Ada tanah yang dia hanya bisa menampung saja, dan ada juga tanah yang
ya ternyata turun air langsung habis, tidak tahu kemana airnya, ya. Itulah dia, ya, tanah yang tidak bisa menampung air dan kemudian habis begitu saja. Itulah permisalan orang-orang yang ketika didatangkan kepadanya petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, lam yarfa bihi ra'san, tidak mau angkat kepalanya, ya, dan tidak mau peduli dengan hal tersebut. Nah, baik. Faqamat alaihim bihil hujjah, maka justru dengan adanya Al-Quran ini itu hujjah, itu hujatan bagi dia, dituntut nanti di hari kiamat, ya. Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Hanya dua kemungkinan Al-Quran itu bagimu. Apakah dia nanti sebagai, ya, hujjatun laka yang akan membelamu, ya, akan berhujjat di hadapan Allah, ya, menyampaikan alasan-alasan sebagai pembelaan bagimu di hari kiamat nanti karena kamu telah, ya, membaca Al-Quran, menjadikannya sebagai petunjuk, ya, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengamalkannya, atau justru hujjatun alaik, justru akan menghujat, menuntut kamu, ya. Nah, sebagaimana apa yang diadukan oleh salah seorang rasul yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, qala rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wahai Rabbku, ya, sungguh kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang mahjur, perkara yang ditinggalkan, tidak dipedulikan, tidak dipelajari, tidak dibaca, dan seterusnya. Nah, walam yantafi'u bihi bisyaqaihim, dan mereka tidak mau mengambil manfaat dari Al-Quran itu karena kesengsaraan yang telah ada pada mereka. Wa ammal muttaquna alladzina atau bisababil akbari li husulil hidayah wa huwa taqwa allati haqiqatuha ittikhadhu ma yaqi sakhatallahi wa adzabihi, ya, yaqi sakhatallahi wa adzabahu bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi wa jitinabi an-nawahi. Adapun orang-orang bertakwa, siapa itu orang-orang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang atau bisababil akbar, yang datang membawa sebab-sebab yang paling besar untuk mendapatkan hidayah, ya. Artinya orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka orang-orang yang mengamalkan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa taqwa. Takwa yang ada pada dirinya lah yang betul-betul mereka mengambil manfaat dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah dia faedahnya takwa. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang betul-betul bisa mengambil, ya, faedah manfaat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat takwa itu ittikhadhu ma yaqi, menjadikan sesuatu yang bisa melindungi kita. Itulah dia takwa, ya. Karena takwa dari kata wiqayah. Wiqayah itu apa? Tameng atau perisai, ya, yang melindungi dari serangan, ya, apa serangan panah, ya, serangan tombak atau pedang. Itulah dia perisai, ya. Jadi seakan-akan kita menjadikan ada di antara kita dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya Allah ada perisai, dan perisai itulah apa itu? Bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahtadu bihi, ya. Jadi dengan dengan kita berusaha mengamalkan perintah Allah dan menjauhi perkara maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, justru itulah wiqayah kita, itulah, ya, yang akan menjadi tameng bagi kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita amalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin selamat dari segala musibah yang ada. Nah, dan juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Artinya kalau kita hanya soleh untuk diri kita, maka tetap kita bisa kena azab kalau kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang lalai, ya, tenggelam dalam kemaksiatannya. Paham, ya? Nah, karena orang yang soleh untuk dirinya itu tidak aman dari fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah fitnah, takutlah ujian, musibah yang bisa Allah timpakan kepada kalian, yang mana musibah ini tidak hanya mengenai
orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Orang yang tidak zalim pun juga kena. Orang yang soleh pun bisa kena. Ketika dia hanya soleh untuk dirinya saja, tidak mau menasihati saudaranya yang salah, tidak mau menegur ya kemaksiatan-kemaksiatan yang bisa mendatangkan musibah, mendatangkan bala, wabah ya. Nah, tapi kalau orang yang muslih, ya itu muslih lah ya, tidak hanya soleh untuk dirinya tapi juga mau mensolehkan orang lain. Orang muslih orang yang mendatangkan kebaikan, perbaikan, memperbaiki umat ya. Dalam Al-Quran sebutkan dalam surat apa? Surat Hud ya. Nah, bagaimana? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidaklah membinasakan suatu penduduk negeri wa ahluha muslihun ya. Wa kadzalika la yahliku rabbuka al-qura bidzulmin wa ahluha muslihun ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan suatu penduduk negeri karena kezaliman yang mereka lakukan, sedangkan masih ada di antara mereka orang-orang muslihun, orang-orang yang tidak hanya soleh untuk dirinya saja tapi juga mensolehkan orang lain. Paham ya? Nah, fahtadu bihi wa antafa'u ghayatul intifa', maka mereka lah orang-orang bertakwa yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai hidayah baginya dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat, ghayatul intifa', dengan apa sebenar-benarnya kemanfaatan yang ada. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, jika kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan ya, petunjuk yang dengan petunjuk itu kalian bisa bedakan mana yang salah, mana yang benar ya, seperti itu. Fal muttaquna humul muntafi'una bil ayati qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Maka orang-orang bertakwalah orang-orang yang betul-betul mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Li'anna al-hidayata naw'an, hidayatul bayan wa hidayatul taufiq. Karena hidayah itu ada dua sebagaimana yang telah kita fahami, yaitu hidayah penjelasan, hidayah yang menjelaskan mana jalan yang benar, dan hidayah taufik, hidayah yang ketika kita sudah berada di jalan yang benar tersebut, maka kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kekuatan untuk bisa menjalani jalan yang lurus tersebut atau jalan hidayah tersebut. Fal muttaquna hasalat lahumul hidayatan wa ghairuhum lahum lam tahsul lahum hidayatut taufik. Maka orang-orang bertakwa, nah, selesaikan dulu. Nah, sedikit lagi ya. Kita selesaikan sampai ayat yang ketiga. Nah, maka hidayah tadi apa? Maka orang-orang bertakwalah orang-orang yang betul-betul bisa mengambil manfaat dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang bertakwa itu ada pada mereka dua hidayah ini ya, yang tidak didapati oleh yang selain daripada orang-orang bertakwa. Yang mana yang hidayah yang sangat penting bagi manusia adalah hidayah taufik, yang itu ada didapatkan oleh mereka orang-orang yang bertakwa, tidak hanya sekedar hidayah bayan, hidayah menjelaskan tentang kebenaran, tapi dia adalah maka orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjalankan hidayah tersebut ya dengan sebenar-benarnya. Wallahu taala alam. Inilah yang bisa kita bahas, insyaallah pembahasan kita nanti masuk pada ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majelis kita, pertemuan kita dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.